Apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan electric water pump? Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abikun. Tadi di sini di video kali ini gue akan menjelaskan tentang bagaimana gue mengganti water pump gue yang tadinya menggunakan propeller atau baling-baling, sekarang gue telah ganti menggunakan electric water pump. Nah, di sini video ini gue akan jelasin kenapa gue mengganti water pump gue yang tadinya menggunakan baling-baling seperti water pump biasa pada umumnya, sekarang kenapa gue ganti pakai electric water pump. Nah, jadi di video kali ini gue juga akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan electric water pump, dan juga apa menggunakan kekurangan dan kelebihan dari menggunakan water pump biasa gitu. Jadi di video kali ini gue tidak akan menjelaskan bagaimana tutorial cara pemasangannya, tapi gue akan kasih tahu bagaimana sih bentuknya sih dan bagaimana kegunaannya dan apa dampak yang gue rasakan setelah menggunakan electric water pump tersebut gitu. Oke, jadi pertama kali alasan gue mengganti minyak gue pakai electric water pump itu karena hasilnya nggak ada yang dijual di Indonesia gitu. Jadi gue kalau mau beli sealnya itu harus cari paling enggak di eBay, yang dimana itu kalau nggak salah di Malaysia deh, kalau nggak salah antara Malaysia atau Singapura, yang harganya itu sekitar 450.000 exclude ongkos kirim, yang dimana ongkos kirimnya itu sekitar 100 sampai 200.000. Jadi untuk mendatangkan barang itu sekitar berarti 500 sampai 600 ribuan. Satu itu. Kedua, yang namanya seal pasti ada umurnya yang bisa gue akan ganti lagi dalam beberapa tahun ke depan pastinya. Begitupun juga electric water pump. Tetapi kekurangannya adalah ketersediaan seal water pump itu nggak ada di Indonesia. Jadi kalau gue beli itu harus import, dan waktunya pun kadang-kadang kalau beli dari luar suka sulit diprediksi gitu. Bisa kadang-kadang cepat, kadang lama, tergantung pengiriman. Tapi kita nggak tahu tergantung ekspedisinya yang kondisinya di luar sana kayak gimana gitu. Jadi akhirnya gue putuskan dari gue untuk mengganti pakai electric water pump, yang dimana gue tutup untuk baling-baling itu sendiri. Mungkin kalian kalau buat yang kalian penasaran, kalian bisa cari tahu bagaimana cara mengganti water pump biasa ke electric water pump gitu. Oke deh, jadi kelebihan dan kekurangannya pasti kelebihannya kalau pakai yang biasa itu ya kita powernya itu dari mesin, yang dimana dia memutar baling-baling itu ada gearnya, yang dimana dia berputar makin kencang saat juga mesin berputar makin kencang juga. Nah, tapi kalau kita pakai electric water pump, dia menggunakan elektrik yang dimana powernya itu konstan dan menurut gue cukup kencang. Kelebihan dan kekurangannya adalah pakai electric water pump menurut gue suhunya lebih stabil. Gue merasa pas saat berhenti itu suhunya nggak meningkat terlalu tinggi gitu dibanding gue pakai water pump biasa. Yang dimana water pump biasa kalau gue pakai RPM rendah itu kan mau nggak mau dia juga area sirkulasinya pelan, karena dia berputarnya pelan juga. Gue pakai kencang, dia baru putar kencang gitu. Jadi menurut gue untuk suhu mesinnya itu lebih stabil di satu suhu tertentu gitu. Tapi kalau walaupun yang satu lagi, kalau yang water pump biasa itu dia makin kencang juga dia makin dingin gitu. Dan satu lagi kelebihannya adalah pakai electric water pump, kalau misalkan rusak pun gue bisa cari lagi di sini ganti langsung gitu. Kebetulan gue pakai yang murah nih, karena ini masih pertama kali kan, ini tahap pertama percobaan pertama gue untuk menggunakan electric water pump. Jadi gue beli dulu yang murah, yang harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan lah gitu, ada di marketplace gitu. Yang mahal kalau nggak salah ada 1 juta sampai 2 jutaan bahkan gitu. Jadi sementara gue pakai ini dulu, gue pakai percobaan, ternyata so far so fine. Kalau emang ini bermasalah untuk kedepannya, mungkin gue bisa bawa ke tempat servis yang dia tahu bagaimana cara untuk bikin dia lebih bagus, atau gue ganti sekalian dengan water pump yang lebih bagus tersebut gitu, pakai merek yang lebih bagus gitu. Nah, jadi buat kalian nih yang suka bermasalah sama water pump gitu kayak gue kemarin, jadi gue taunya itu sorry gue cerita dulu ya. Jadi gue taunya tuh water pump gue bermasalah, tiba-tiba motor gue koplingnya suka selip. Kenapa nih suka selip gitu? Untungnya kan di bagian sini ada windowsnya ya, jendela untuk ngeliat si olinya itu. Gue lihat ternyata olinya sudah berwarna putih, yang dimana oli itu bercampur dengan air radiator. Nah, jadi di situ udah pasti adalah kegagalan dari sebuah seal water pump. Akhirnya gue bongkar, ternyata benar di situ ada kelihatan tuh air coolant-nya warna hijau lewat dari si seal water pump itu. Pertama gue coba akalin dulu, kan di situ ada pernya. Gue kecilin, gue liat DIY di YouTube, gue pasang lagi. Masih gagal juga, cuman berhasil beberapa hari doang. Masih gagal juga, akhirnya baru deh gue pampet, gue tutup lagi gitu. Nah, sekarang akhirnya udah berhasil, udah aman, oli udah nggak nyampur lagi. Dan yang gue lihat di situ gue pakai temperatur digital, angkanya jauh lebih bukan jauh ya, tapi lebih stabil. Jadi biasanya gue kalau agak macet gitu, gue sempat muter komplit, tapi agak kerasa macet juga gitu pelan-pelan ya. Itu dia sampai 70 derajat Celcius. Tapi ini kan gue nggak langsung ke air ya dia.
itu 70 derajat Celcius. Nah kalau sekarang ini gue pakai agak macetan, dia cuma di 60-an sekian gitu, lebih adem. Dan waktu itu gue sempat nguras air radiatornya, gue buka tempat air radiatornya, gue buka untuk pembuangannya, airnya itu nyemburnya kencang banget. Electric water pump yang gue pakai ini adalah electric water pump punya BMW gitu, yang dimana dia itu kan mobil BMW itu rata-rata minimal 4 silinder ya, jadinya menurut gue cukup nih untuk dipakai di 2 silinder motor kayak gue gini gitu. Jadi mungkin menurut gue ini cukup banget, gue nggak perlu ganti pakai water pump yang gede, pakai yang kecil pun untuk BMW dia rata-rata untuk 4 silinder, jadi gue rasa cukup untuk pendinginan motor ini gitu. Nah jadi guys, buat kalian yang berpikir-pikir nih untuk mengganti pakai electric water pump, kalian yang pasti harus diperhatikan adalah akinya itu harus pakai stabil gitu loh. Kalau kalian punya voltmeter itu lebih bagus, jadi kalian bisa perhatikan apakah dia listriknya aman masuk dalam aki apa enggak, ataukah terbagi atau malah jadi kurang macam-macam ya. Nah kalau gue pribadi ini gue buatin switch di bagian sini. Sini gue pakai switch ada 2 biji. Nah switchnya itu ada warna biru sama merah. Nah yang gue pakai biru ini maksudnya adalah untuk pendinginan karena water pump ya. Yang merah ini belum kepake, tapi nantinya akan gue pakai untuk extra fan. Jadi kalau misalkan dia mesinnya kelewat panas, baru ini gue pakai tombol merah ini sebagai extra fan gue itu. Nah jadi gitu guys, jadi buat kalian nih yang mempertimbangkan untuk mengganti seal water pump, kalian juga patut memikirkan untuk menggunakan electric water pump juga. Apakah water pump itu perlu pakai elektrik atau enggak, tergantung kegunaan kalian. Kalau buat gue pribadi, yang gue rasain selain dari perawatan yang lebih mudah karena gue susah cari sealnya, adalah powernya yang jadi lebih enteng, karena mesinnya itu kan nggak mendorong si gear water pump itu kan, jadi bebannya berkurang untuk mesin, jadi powernya juga yang gue rasain tuh mesinnya jadi enteng banget, benar-benar jadi ya kerasa lah di tangan gue gitu di gasnya ini. Mungkin ya kalau untuk peningkatan performa, gue rasa penggantian electric water pump itu cukup bisa dipertimbangkan gitu. Jadi tapi ya kekurangannya adalah mungkin dia costnya mahal di awal, dia harus beli electric water pump yang mahal kalau mau yang bagus sekalian. Tapi kelebihannya adalah ya dia banyak, kalau misalkan emang rusak atau apa bisa servis, bisa diganti dan macam-macamnya. Tapi sekali gagal juga of course dia sangat berbahaya gitu, karena mesin akan panas dan bisa akan menimbulkan overheat pada mesin yang cepet gitu terjadinya. Tapi kalau pakai baling-baling, kalau misalkan dia bocor pun dia masih muter kan, airnya masih bersirkulasi gitu, jadi masih bisa aman lah walaupun air radiator nyampur ke mesin. Nah kalau ini mungkin air radiator nggak nyampur ke mesin, tapi airnya jadi nggak jalan sama sekali, yang dimana akhirnya bikin overheat gitu. Jadi sebenarnya kalau gue bisa pasang indikator lampu bahwa menggunakan tahu dia nyala apa enggaknya, itu sebenarnya kayaknya gue bisa perlu pertimbangkan, karena gue belum tahu bagaimana cara bikinnya. Jadi ada indikatornya, kalau dia nyala emang nyala, tapi kalau emang mati dia indikatornya nggak akan nyala gitu loh. Jadi dia ngasih tahu nyala apa enggaknya. Tapi so far yang gue rasain tuh adalah biasanya gue tahu nyala apa enggak tuh gue pegang di bagian fairing, karena dia nempel kebetulan sama fairing. Gue pegang, kalau dia bagian bawahnya itu getar, oh berarti dia masih hidup. Tapi kalau enggak, amit-amit jangan sampai, karena pasti akan sangat berpengaruh kepada performa, apalagi ke si mesinnya itu sendiri ya gitu. Oke guys, jadi kayaknya itu aja yang gue mau sampai ini ke kalian. Bagi kalian yang ingin mempertimbangkan ganti seal water pump atau pakai electric water pump, kalian bisa tonton video ini, kalian bisa pertimbangkan pendapat-pendapat ini, siapa tahu ini bermanfaat buat kalian. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Maaf ini bukan video tutorial, tapi buat kalian yang mempertimbangkan, kalian bisa pertimbangkan soal ini. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya.